Oke guys, kita menyikap berita viral guys seputar sepak bola. Mari kita ikuti guys video viral seputar sepak bola Indonesia, baik pemain lokal maupun pemain diaspora yang lahir di luar negeri, keturunan Indonesia, baik itu neneknya Indonesia, kakeknya Indonesia, dan ibu Indonesia maupun bapak Indonesia. Ikutin, simak videonya guys. Selamat menonton dan mendengar. Ian Madsen, klub sekarang Aston Villa, bermain bersama Emiliano Martinez, salah satu bek kiri tangguh dan bertalenta milik Belanda saat ini, umur 22, untuk menambah kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 2006. PSSI dikabarkan sedang berusaha. Nilai pasar 695,27 miliar. Statistik data lengkap. Belum boleh kan ada kantor. Ini nanti ada tuh. Kalau aku buka tuh es. Mana ada? Nah. Oh, enak. Demi Piala Dunia guys, demi Piala Dunia, pemain diaspora diturunkan, siap gabung timnas Indonesia. Ini Kevin Dix. Sial Garuda di bulan Oktober harus segera dilupakan. Indonesia harus bersiap menghadapi 6 laga sisa di round 3 demi mewujudkan target lolos ke Piala Dunia. Jika melihat klasemen sementara grup C, Indonesia berada di posisi 5 dengan raihan 3 poin. Indonesia hanya terpaut 2 angka dari 3 pesaing Garuda di peringkat 2, 3, dan 4. Itu artinya peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau minimal lolos ke kontak masih terbuka lebar. Namun jalan Garuda diyakini akan semakin terjal. Pasalnya dari 6 laga sisa, 2 diantaranya akan menghadapi tim terkuat Asia, yakni Jepang. Untuk itu, PSSI akan mempercepat proses beberapa pemain keturunan ke timnas Indonesia. Saat ini nama terdekat adalah Kevin Dix. Erick Thohir akan mengupayakan pemain FC Copenhagen itu untuk bisa memperkuat Garuda November mendatang. Kabar gembira juga datang dari keturunan Indonesia oleh Romani. Aksi kontrak itu dikabarkan sudah semakin dekat dengan timnas Indonesia. Melalui agen sang pemain, Josh Ebergard, oleh Romani semakin serius dengan tawaran memperkuat timnas Indonesia. Apalagi oleh Romani melihat semakin banyak teman-temannya yang sudah memiliki paspor Indonesia. Kedatangan Kevin Dix membuat Romani makin bersemangat dan semakin yakin dengan target lolos Piala Dunia yang dibuat timnas Indonesia. Kedatangan oleh Romani akan menjadikan lini serang Garuda semakin berbahaya. Ini akan membuat lini depan Garuda semakin produktif dalam menghadapi pertandingan sisa round 3. Oleh Romani. Selain Kevin Dix dan Romani, 2 nama lain dikabarkan mulai merapat ke timnas Indonesia. Mereka adalah Jairo Ridoward dan Emil Audiro Mulyadi. Menurut salah satu petinggi PSSI, mendatangkan Emil Audiro sangatlah penting bagi timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu Martin Paes sempat diragukan tampil akibat cedera. Semua pencinta timnas Indonesia sempat sedikit khawatir dengan situasi itu. Namun beruntung Martin Paes bisa pulih tepat waktu
sehingga bisa turun menghadapi Bahrain dan Cina. Untuk mengantisipasi situasi seperti ini, timnas Indonesia membutuhkan minimal satu lagi kiper berkelas dalam skuadnya. Dengan adanya dua kiper kelas Eropa, yang tidak akan terlalu dipusingkan jika salah satunya mengalami cedera atau akumulasi kartu. Iya, betul. Kedatangan Emil Audero memang sempat ditolak para pendukung Garuda. Kata mimpi kali ya yang dilontarkan ayah Emil pasti meninggalkan bekas luka gores di hati. Namun sepertinya kita harus mengesampingkan ego demi timnas Iya, betul. Indonesia. Ego disampingkan dulu, Garuda guys. adalah Emil, bukan bapaknya. Iya. Dan sejauh ini Emil Audero tidak pernah berkomentar miring pada Garuda dan Indonesia. Justru ia masih menunjukkan kecintaannya pada Indonesia dengan selalu datang berkunjung ke tanah air ketika libur kompetisi. Posisi lain yang membutuhkan tambahan pemain adalah posisi gelandang. Saat ini Garuda hanya memiliki Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choaon yang dipasang bergantian di posisi gelandang. Untuk itu PSSI tengah mengupayakan percepatan proses naturalisasi Jairo Ridward. Seperti yang kita ketahui, Jairo Ridward memiliki kualitas yang hebat. Mantan pemain Crystal Palace itu adalah tipe gelandang Indonesia box yang memiliki daya jelajah tinggi. Belanda. Dengan kehadiran Jairo ke timnas Indonesia akan mempermudah pekerjaan Tom Haye sebagai kreator serangan. Selain PSSI, para penggawa Garuda juga sedang berupaya untuk meyakinkan pemain keturunan untuk gabung timnas Indonesia. Salah satunya adalah Miss Hilgers yang jadi agenda dadakan untuk meyakinkan Jayden Oosterwolde. Hubungan dekatnya dengan Jayden Oosterwolde akan dimanfaatkan untuk membawa anak didik Jose Mourinho itu ke timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Jayden Oosterwolde sudah bersahabat lama ketika masih sama-sama memperkuat FC Twente. Namun takdir memisahkan mereka setelah lulus dari akademi. Jayden Oosterwolde memutuskan pindah ke Parma setelah 2 musim bermain ke tim utama. Sementara Miss Hilgers bertahan di FC Twente sejak promosi ke tim utama hingga sekarang. Kedekatan keduanya masih terjalin hingga saat ini. Baru-baru ini keduanya kembali bertemu pada laga FC Twente versus Fenerbahce di Europa League. Selesai laga, Miss Hilgers dan Jayden tampak akrab, bercengkrama dan tertawa bersama. Keduanya terlihat saling berbagi cerita sebelum kemudian berfoto bersama. Bahkan ibu Miss Hilgers yang ikut menyaksikan laga itu terlihat berfoto bersama Jayden Oosterwolde. Kedekatan itu akan coba dimanfaatkan Miss Hilgers untuk meyakinkan Jayden Oosterwolde memperkuat timnas Indonesia. Bahkan ibu Miss Hilgers akan ikut membujuk Jayden agar segera berseragam merah putih. Jayden Oosterwolde adalah pemain berposisi bek kiri yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Saat ini Indonesia memang sudah memiliki beberapa pemain di posisi ini, seperti Kelvin Verdong, Saine Patinama, Nathan Choaon, dan Pratama Arhan. Keren nih. Namun Pratama Arhan dan Saine Patinama sedang mengalami penurunan performa akibat jarang bermain di klubnya. Sementara Nathan Choaon hampir selalu dimainkan sebagai gelandang oleh Sintayong. Untuk itu, tenaga Jayden Oosterwolde masih sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Ini bisa sebagai antisipasi ketika Verdong berhalangan tampil atau ketika ditempatkan sebagai bek tengah. Kemampuan dan kapasitas seorang Jayden Oosterwolde membuat dirinya sangat layak memperkuat Garuda. Selain posisi bek kiri, dia juga bisa ditempatkan di lini tengah bahkan lini depan. Jayden Oosterwolde memiliki skill bertahan yang baik, sekaligus kemampuan distribusi bola yang mumpuni. Hal itu membuat dirinya bisa ditempatkan sebagai gelandang jangkar atau gelandang bertahan. Selain itu, ia juga memiliki kecepatan dan skill yang menawan. Hal itu membuat dirinya juga bisa menempati posisi penyerang sayap. Kemampuan dribbling dan akurasi umpannya akan bisa mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jayden Oosterwolde, timnas Indonesia akan dapat 3 keuntungan sekaligus jika apabila timnas Indonesia. Kita akan melihat sosok Denzel Dumfries dan Gareth Bale di dalam dirinya ketika ditempatkan sebagai bek kiri ataupun penyerang sayap. Ketika menempati posisi gelandang, kita akan melihat sosok Paul Pogba di dalam dirinya dalam mengawal lini tengah timnas Indonesia.
gotta recharge with what you want and think of your dreams, get that energy to go and get everything. Let's go. Take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian dulu video yang saya berikan. Semoga bermanfaat informasi-informasi seputar sepak bola yang terbaru, video terbaru maupun video terkini seputar sepak bola timnas Indonesia maupun seputar sepak bola Piala Dunia, seputar sepak bola nasional dan liga-liga 2 Indonesia. Semoga supporter atau fans Garuda, supporter Indonesia mendukung majunya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terima kasih. Salam dari Kartu Berita, Kartu Jelajah.